Assalamualaikum, selamat pagi, siang, ataupun sore semuanya. Selamat datang di podcast kami yang pertama ini, yaitu dengan tema Bahasa Medan versus Bahasa Indonesia yang baku. Hari ini kami akan membahas perbedaan menarik antara Bahasa Medan dengan Bahasa Indonesia yang baku, yang dimana Bahasa Medan ini kami gunakan sehari-hari, karena kami juga berasal dari Medan sejak lahir. Oke, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Najwa Kamila Harpan. Nama saya Amira Fadila. Saya Aksudianti. Saya Ari Lestari. Saya Mutia Fitriani. Oke, kita akan mulai dari mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan dasar ya. Apa sih yang membuat bahasa Medan itu unik dan berbeda dari bahasa Indonesia baku? Boleh mulai dari Mutia Fitriani? Oke. Bahasa Medan berasal dari ragam bahasa lokal yang berkembang di Medan, dipengaruhi oleh berbagai budaya dan dialek setempat seperti suku Batak. Bahasa Medan memiliki keunikan dalam pengucapan, intonasi, dan kosakatanya. Dan mungkin karakteristik utama yang ada di bahasa Medan ini sendiri mungkin seperti yang disebutkan Mutia tadi, intonasinya itu orang-orang Medan kan kalau ngomong gitu kesannya kalau yang nggak tahu itu kasar, ya kan, tegas gitu kan, dipikir orang Medan ini kalau ngomong marah-marah gitu, padahal kan enggak kan. Terus juga orang Medan ini kalau ngomong tuh lebih ekspresif gitu. Ya, bener banget sih. Terus untuk kosakata, kita itu banyak banget kosakata yang sepertinya cuma ada tersendiri di Medan gitu loh. Seperti kita bilang kereta. Kereta itu yang kita maksud itu brum-brum, kereta, motor gitu. Sedangkan di daerah luar dibilangnya motor. Terus mereka nganggapnya kereta, yaitu kereta yang berjalan di atas rel, kereta api gitu. Terus kalau menurut Ayu apa tuh kata-kata yang berbeda lagi? Menurut aku pribadi, bahasa Medan itu dari yang contohnya ya keseharian kita dari pajak. Pajak itu kalau misalnya di bahasa baku udah pasti kayak pembayaran pajak ya kan, pajak motor, pajak rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau di Medan pajak itu artinya pasar. Nah, sedangkan pasar itu sendiri malah artinya itu jalan raya. Nah, itu yang bisa hal yang berbeda dari bahasa Medan sama bahasa baku. Kemudian ada lagi kata cak. Cak itu. Ya. Cak itu kayak kata tolong, Coba. atau coba gitu. Tapi Kak, Cak tolong ambilkan itu. Kan itu bisa jadi tolong ambilkan itu. Atau enggak, Cak kau pegang kuping itu. Coba kau pegang kupingmu itu. Jadi kayak kata bahasa Medan itu bisa jadi beberapa arti tergantung bagaimana peletakan ataupun bagaimana cara kita membawakan itu. Kayak gitu sih dari aku. Nah iya, walaupun kita orang Medan sering bahasanya nggak baku, seperti yang tadi Ayu bilang pasar, pajak itu, tapi kalau kami dalam dunia yang formal seperti dalam pendidikan, dalam kelas, kami tetap menggunakan bahasa yang formal, walaupun kadang ada terbawa sedikit-sedikit ya. Betul. Terutama saat presentasi mungkin tiba-tiba kita mau ngomong seperti malah jadi kaya gitu. Seperti itu artinya kaya itu artinya seperti ya dalam bahasa Indonesia baku. Juga kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia baku, kalau bahasa Indonesia baku kan dia konsisten ya, kata-katanya bakal terus baku terus, dan juga intinya dia tuh pasti formal. Dan juga seperti Aksa tadi bilang digunakan di saat keadaan yang resmi gitu kan, yang resmi dalam dunia pendidikan ataupun dalam dunia ya Misalnya ada seminar, ya, ada pidato. betul. Ya, benar banget. Tapi menurut aku pribadi ya, karena kita sama-sama orang Medan, bukan campuran dari luar kota, ya kan. Jadi bahasa, walaupun kita dalam keadaan formal gitu, dalam akademik, kadang-kadang ada intonasi kita yang masih kita bawa gitu. Mungkin karena keseharian ataupun dipengaruhi lingkungan juga kan. Kenapa kita ngomong sama dosen ataupun sama teman itu masih kebawa logat-logat Medannya. Nah, tapi itu hal yang kalau misalnya dosennya orang Medan juga itu hal yang wajar aja, karena memang kan secara kognitif kan kita memang berkembangnya bahasa kita itu dipengaruhi sama lingkungan kan, lingkungan sekitar. Tapi kalau misalnya kita udah ngomong ke orang yang dari luar kota, itu mereka menganggap kita sebagai orang yang mempunyai intonasi yang tinggi. Iya, dan kadang kita dianggap tidak sopan gitu. Iya. Ada salah paham gitu, salah nangkep maknanya. Dan ada juga beberapa pengalaman kami
ya kan, pas ada mahasiswa dari luar. Nah, mereka itu mengalami culture shock yang dimana itu mereka agak kaget dengan suara ataupun intonasi kami berbicara waktu di dalam kelas gitu. Padahal itu posisinya lagi dalam keadaan formal dan bukan membawa kosakata bahasa Medan gitu. Cuman karena intonasi itu aja ya, jadi mereka agak kaget. Karena kan mereka juga dari Jawa ya kan, Iya, Jawa kan kebetulan. orangnya halus-halus, Iya. lembut. Oke, boleh kita lanjut dari yang tadi ada ngebahas temannya dari luar kota gitu kan? Boleh kita lanjut kesalahpahaman yang sering terjadi antara kita orang Medan yang menggunakan bahasa Medan dengan mereka yang dari orang luar yang dengan menggunakan bahasa luar. Gimana tuh masalahnya apa aja dan gimana kamu menyelesainya? Mungkin kalau menurutku ya, kan orang Medan ini kayak ada dia kalimatnya cuman orang Medan aja yang tahu. Iya, Gitu. iya, iya. Dan itu tergantung sama konteksnya. Iya. Tergantung konteks dan tergantung keadaan. Misalnya, Cak, kau apakan dulu lah apa itu biar nggak apa kali dia. Gitu. Oh, itu nggak jelas banget maksudnya ya. Itu nggak jelas Iya, banget. itu terlalu abstrak ya. Apanya itu yang diapakan? Iya, betul. Tapi orang Medan ini paham gitu. Boleh itunya tuh nunjuk, Iya, ya kan? betul. Itunya tuh nunjuk, walaupun memang kata-katanya kalau cuma sekedar didengar, ya nggak ngerti dong gitu. Dia modelnya nunjuk gitu. Terus apalagi tuh? Muti ada pengalaman dari luar sama sering salah paham gitu. Mungkin ketika ngomong ya sama teman-teman dari luar, kita tuh ngomongnya biasa aja, tetapi mereka kira itu kasar karena di Medan itu intonasinya keras. Iya, Beda dengan di daerah-daerah lain. Mungkin itu saja. itu saja. Kalau yang lain lagi ada lagi nggak? Mungkin saya pernah kan seperti chatting dengan orang yang saya Iya. temui di media sosial dan Iya, saya iya. orang luar Pulau Sumatera ini kadang mereka tuh ngomong diri mereka sendiri tuh sopan, dia manggilnya kamu, saya, tapi kalau kita tuh kadang kau dan apa kabarmu gitu, nggak kamu yang lembut gitu karena kan baru pertama kali kenal, seharusnya jangan pakai kau gitu ya kan. Lugas kita ya, Iya, langsung iya. kayak ke intinya aja. Bahkan Poin. sering ngebuang-buang kata gitu ya. Kalau saya sendiri ada sih pengalaman waktu ini sebenarnya pengalaman kakak saya. Dia cerita ada di waktu ke Jakarta kemarin. Mereka beli makanan pulut, guys. Dia bilangnya pulut teman-teman. Dia bilangnya pulut. Lumayan juga ya rasa pulutnya. Terus teman-temannya pada bingung yang teman-temannya dari sana ya, teman-temannya dari Pulau Jawa, dari Jakarta sana lah, gitu. Pulut gitu. Apa pulut gitu, orang itu bingung kan. Terus kan kita biasanya bilangnya pulut ya gitu. Terakhirnya mikir untuk tengah-tengahnya nih, kira-kira apa biar mereka mengerti. Kakak saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi dia bilang, sticky rice. Terus mereka bilangnya apa tuh? Itu Ketan. Oh iya, di Jawa sana bilangnya ketan. Iya, bakunya itu ketan. Mungkin pulut itu cuma beberapa daerah aja yang menggunakannya, termasuk kita juga. Nah, karena teman-teman udah pada bagi pengalaman nih penerapan bahasa Medan dengan teman-teman yang ada dari luar daerah. Nah, maka kali ini kita akan mengundang narasumber dari Jember, yaitu mahasiswa dari Universitas Negeri Jember, yaitu Kak Nuril yang memang berpengalaman tinggal di Medan karena waktu itu pertukaran mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Maka sesi podcast ini akan dilanjutkan dalam daring. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Nuril sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam podcast kami kali ini. Untuk membahas tentang perbedaan ataupun bahasa baku dengan bahasa Medan. Terlebih lagi kakak berpengalaman kan berkuliah di Medan dan sudah tahu gimana sih lingkungan di Medan itu. Iya, Oke, kita langsung ke pertanyaan pertanyaan pertama. Untuk Kak Nuril, apa sih kesan pertama kakak saat mendengar orang Medan berbicara secara langsung dengan kakak? bahasa Medan itu menurut aku tuh unik banget.
karena bisa dibilang ini tuh semacam kayak bahasa Indonesia yang kayak dikasih bumbu rempah-rempah itu loh dari berbagai daerah. Mulai dari di Medan tuh kan ada Batak, Melayu gitu kan. Kayak awal-awal aku ke Medan itu sebagai mahasiswa pertukaran tuh aku kaget karena meskipun mereka itu pakai kata-kata yang mirip bahasa Indonesia, cara ngomongnya, tapi mereka tuh beda jauh. Nada bicaranya lebih tegas, terus kayak lebih cepet dan ekspresif. Misal nih, kalau di tempat aku tuh orang bilang, kamu udah makan, gitu kan? Kamu udah makan belum, gitu kan? Sedangkan di sana tuh enggak. Udah makan kau gitu. Kalau nggak salah gitu. Pokoknya kau dengan nada yang bikin kayak aku tuh refleks mikir. Ini sebenarnya aku salah apa gitu kan. Padahal sebenarnya biasa aja. Nggak ada niat galak gitu. Beda sama bahasa Indonesia baku kayak kan lebih ke cenderung formal gitu kan. Lebih halus kalau yang bahasa Indonesia aslinya. Kalau di Medan tuh kan beda lebih ke ceplos-ceplos terus nggak pakai basa-basi deh. Tapi tetap kayak penuh ini sih. Tapi mereka tuh baik-baik banget sih meskipun ceplos-ceplos gitu. Iya Kak, kalau orang Medan tuh kesannya lebih ceplas-ceplos to the point gitu Kak. Mungkin Kakak Iya, impressionnya kan kayak orang Medan tuh kalau ngomong-ngomong kayak marah-marah gitu kan Kak. bener. Ya kayak gitu memang Kak. Padahal sebenarnya enggak kan, enggak marah-marah kan, cuman logatnya aja. Sebetulnya hatinya lembut. Benar, benar, benar lagi. Iya, Oke Kak, lanjut pertanyaan dulu ya. Ada nggak oke. kata atau kalimat bahasa Medan yang Kakak tidak tahu artinya? Ih banyak sih sebenarnya, cuman aku bakal bakal sebutin salah satunya. Kayak galon. Galon tuh ternyata pom ya. Ya, Ya galon kan itu pom bensin pom kan? Pom bensin. bensin, Kak. Iya, SPBU kan. Terus aku pernah naik angkot, si omnya ini, om supir angkotnya ini bilang eh berhenti di galon gitu. Maksudnya tuh ke pom gitu loh mau beli bensin gitu kan. Terus ya aku pikir udahlah nyampe ke pom bensin tuh kan udah beli bensinnya. Jadi ya udah aku kayak biasa aja. Terus temanku tuh nyeletuk, loh, om katanya mau ambil galon. Loh, tadi tadi itu katanya gitu. Tadi itu terus kan tadi udah ambil katanya. Loh, ke SPBU kan katanya gitu. Oh ya Allah gitu kan ternyata SPBU galon tuh ternyata pom bensin. Ternyata kita mikirnya galon yang ambil air gitu, ternyata bukan. Terus ada juga pasar. Pasar itu ternyata bahasa Medannya pajak. Di sini pasar ya pasar gitu. Itu sih. Kalau di Medan, pasar itu jalan raya, Kak. Oh, iya 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 iya. Iya, kalau mama itu biasa bilang ke anaknya, jangan kalian main-main di pasar, nanti ketabrak motor gitu. Motor ini Oh, mobil. Kan oh bilangnya kereta. di Iya. sini Kak, orang-orang yang udah tua gitu Kak, nenek-nenek bilangnya motor. Kamu bilang mobil tuh motor gitu. Oh, ya ampun. Oh, gitu. Aku kira juga temenku bawa kereta beneran ke FBS waktu itu. Ternyata Kalau di sini kereta gitu. kereta itu motor. Motor itu mobil. Oh, oke oke. Kalau misalnya kayak truk tronton, itu motor tronton gitu. Ya ampun, motor tronton. Di Iya. sini yang motor ya itu kereta. Hmm, mungkin Kak lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak.
Pernah nggak sih Kak, Kakak mengalami momen salah paham gitu gara-gara bahasa atau logat Medan? Oh, kalau salah paham ya yang tadi aku ini sih, yang tadi aku ceritain sih. Cuman ada satu lagi, aku yang masalah pasar itu, yang masalah Itu Kak. pasar aku cari toko eh, tulisan pajak. Aku mau beli rice cooker, ternyata pajak itu yang pasar gitu loh, bukan karena kan nggak mungkin. Aku pikir nggak mungkin dong. Aku ke perpajakan karena ke kantor pajak kan ya beda gitu loh, kantor pajak kan beda kan. Masa jualan rice cooker dan ternyata pajak itu pasar. Ya di sana aku nyari tulisan pasar nggak dapat, nanya ke orang kan. Itulah Terus Kak, di Medan itu ini Kak kayak sebenarnya. sering kalimat gini, Kenapa? coba apakan dulu apa itu, biar nggak apa kali dia itu. Gitu. Kakak pernah dengar Iya, nggak? itu emang artinya apa? Itu Pernah banget tergantung dengar. konteks, Kak. Tergantung konteks saja. Oh, oh, Kayak kami sama-sama paham gitu. oh, oke. Terus ada lagi bahasa Medan yang eh, ada kan pastinya kebanyakan ini kali gitu kan, ada kalinya, ya kan? Sedangkan di sini kali itu sungai loh. Oh iya iya iya. Iya loh kali sungai. Kalau di luar Sumatera tuh mungkin banget ya Kak bilangnya. Nah, Cantik iya. banget. Ih, kamu ini banget sih gitu. Di sini pun terkadang sungai itu dibilang pantai Kak. Oh. Enggak, akhirnya dibilang pantai. Jadi kali itu berarti untuk menekankan dari perkataan dia itu Kak. Terus ada nemu lagi nggak Kak kayak akhir-akhiran yang kayaknya tuh di Medan aja itu digunakan gitu. Kayak lah itu sering digunakan juga nggak di luar kayak Iya, pernah ada yang bertanya gitu kan. Ini kita gini-gini yang ngelakuinnya. Iyalah kayak gitu jawabannya kalau orang Medan. Kalau di luar iya. apalagi di bahasa Indonesia formal ataupun di daerah kakak ada nggak penggunaan gitu partikel lah gitu. Kalau di sini lah itu digunain kayak misal kita tuh kaget gitu. Kamu ngomong ini, sebenarnya enggak kaget sih, lebih ke kayak nggak setuju gitu loh. Misal kamu bilang gini, sebenarnya sungai itu pantai loh gitu, ya kan? Terus aku jawab, lah kok gitu? Gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Nggak se nggak sebanyak di Medan kalau pakai lah. Gitu ya Kak. Setelah Kakak sering berinteraksi dengan orang Medan selama pertukaran pelajar di sini, ada nggak logat atau kata-kata bahasa Medan yang terbawa sama Kakak? Itu yang kali, yang pasti ke kali gitu ada ini kali gitu. Ih macet kali gitu kan? Itu ke bawah sih. Itu itu doang sih yang ke bawah. Enggak sampai kalimat yang panjang atau gimana gitu. Karena kan kayak kakak juga kalau ngomong bahasa Medan itu kata kata temanku tuh nggak bakal takut orang Medannya. Jadi nggak cocok. Oke, oke. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya, Kak. Iya, Kalau oke. dibandingkan dengan bahasa baku ataupun bahasa daerah Kakak lah, apa perbedaan paling mencolok dari bahasa Medan? Yang paling mencolok itu kata ya, kata aja ya. Kau, kami, itu sih yang aku ingat banget. Kau, kami, kali. Karena kayak yang belum dibahas kita dari tadi kan kami kan. Kami itu di sini kita. Itu itu sih
perbedaan yang mencolok banget. Kalau kayak klan gitu ada Kak di sana? Nah, Ada kan klan? iya, keren. Tapi di sini nggak ada, tetap kalian gitu. Ya, kalau orang Medan Tetap suka kayak gitu sih. diplesetin gitu, Kak, biar cepet aja ngucapnya. Tapi pas aku pulang dari Medan, ada beberapa temanku kayak tiba-tiba typing mereka itu disingkat juga keren gitu. Kok kok tiba-tiba gitu? Ini kenapa gitu? Aku nggak tahu sih faktornya kenapa kok. Sebelum aku ke Medan, mereka itu enggak sih, enggak 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 pernah aku dengar keren-keren kecuali anak kosku, karena kan anak kosku banyak banget anak Medannya kan di sini banyak banget anak Medan. Itu tuh anak Jember, anak Jawa asli, tiba-tiba di grup mereka, kalian ngerjain apa? Hah, aku langsung kayak gitu. Tulisannya pun keren. Jadi nggak tahu lah mereka. Terus yang kami tadi Kak, kami. Iya, kami. Penggunaan kami, tapi di Jember bilangnya kita. Iya. Tapi itu kan sebenarnya memang beda gitu penggunaannya. Atau memang Kakak cuma di sana makainya satu aja. Bilangnya kita gitu. Iya, pakai satu aja. Bahkan kita kalau presentasi pun kita tetap kita. Meskipun kita dimanapun, di situasi apapun, tetap kita gitu loh. Mungkin, mungkin nih ya. Di Medan kan pakai kami. Di sini kan pakai kita. Lebih ke culture sih menurutku. Bukan lebih ke bukan lebih ke menurut KBBI, enggak. Bukan itu kataku sih. Tapi lebih ke culture-nya aja. Oke, oke. Terima kasih ya Kak telah bersedia untuk menjadi narasumber dari tugas kami ini. Terima kasih banyak. Dan juga Oke. em, pengalaman-pengalamannya itu mungkin sangat berguna juga buat kami. Mungkin nanti bisa ke Jawa biar nggak cuman aku yang culture shock. Amin Kak, amin. Biar kalian juga ngelihat sesajen yang di pinggir-pinggir jalan banyak banget di sini. Oke, terima kasih Kak. Sekarang kita masuk pada closing. Terima kasih kepada narasumber, kepada teman-teman semua yang telah menyampaikan insight-nya dari dengan sesuai dengan judul kita yaitu Bahasa Medan versus Indonesia Baku. Semoga apa yang kita sampaikan ini dari podcast kita ini dapat berguna untuk kita semua, untuk semua penonton juga. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Nuril. warahmatullahi wabarakatuh.